Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfah Maidah, NIM B71219057 akan membahas tentang basis dan pendekatan dakwah multikultural sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah dakwah multikultural dan komunikasi lintas budaya. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus paham terlebih dahulu tentang dakwah multikultural. Apa itu dakwah multikultural? Dakwah multikultural terdiri dari dua kata, dakwah dan multikultural. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, dakwah, yang memiliki arti memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi. Sedangkan kata multikultural berasal dari kata multi, yang berarti plural, banyak atau lebih dari satu, dan kultur, mengenai budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa kata multikultural memiliki arti kebudayaan atau keragaman budaya. Jadi, dakwah multikultural adalah upaya seseorang, golongan, atau lembaga yang mengajak atau menyeru kepada kebaikan serta mencegah keburukan kepada semua orang. Dakwah ini bersifat menyeluruh tanpa memandang gender, batas usia, maupun sara, suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mengenalkan, mempercayai, memahami, mempelajari, dan mengamalkan agama Islam dalam kehidupan. Basis atau dasar dalam dakwah multikultural. Yang pertama yakni Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Yang kedua, yakni Quran Surat Yunus ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Dan jika kamu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Prinsip dasar hubungan antar manusia. Yang pertama, at-ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua, at-tafahum, saling mengerti. Yang ketiga, at-tarahum, saling mengasihi. Yang keempat, at-tadamun, membangun solidaritas. Dan yang kelima, at-ta'ayusi as-silmi, hidup bersama secara damai. Pendekatan dakwah multikultural. Apa saja pendekatan dakwah multikultural? Yang pertama, ada pendekatan dakwah multikultural dengan menilai bahwa dakwah tidak lagi secara eksplisit atau berbelit-belit dalam mengislamkan umat non-muslim. Pendekatan ini menekankan agar target dakwah lebih diarahkan pada pemberdayaan kualitas umat dalam ranah internal
dan kerjasama serta dialog antar agama dan budaya dalam ranah eksternal. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa cara pandang multikultural mencoba membedakan antara Islam sebagai sikap hidup dan Islam sebagai sebuah agama yang terinstitusi. Yang kedua, dalam ranah kebijakan publik dan politik. Dakwah multikultural menggagas ide tentang kesetaraan hak-hak warga negara, termasuk di dalamnya hak-hak kelompok minoritas. Tujuan dari program dakwah ini terutama dimaksudkan agar seluruh kelompok etnis dan keyakinan mendapatkan pengakuan yang legal dari suatu negara dalam satu aspek, dan membebaskan penindasan atas nama dominasi mayoritas dari aspek yang lain. Untuk kepentingan ini pula, pendekatan dakwah multikultural berusaha memberikan dukungan moral dan legislatif atas budaya politik demokrasi. Melalui budaya demokrasi ini, dakwah multikultural berusaha agar kebijakan atau produk politik yang biasanya etno-religius dapat dieliminasi dan digantikan dengan kebijakan-kebijakan politik yang ramah dan peka terhadap keragaman etnis dan keyakinan masyarakat. Yang ketiga, dalam ranah sosial, dakwah multikultural memilih untuk mengambil pendekatan kultural ketimbang harokah atau salafi jahidi. Dakwah ini lebih memilih pendekatan kultural yang mengedepankan strategi sosialisasi Islam sebagai bagian integral umat, dan bukan sesuatu yang asing melalui pengembangan gagasan Islam sebagai sistem moral. Yang keempat, dalam konteks pergaulan global. Dakwah multikultural menggagas ide dialog antar budaya dan keyakinan dalam merespon fenomena global yang sedikit demi sedikit menghapus sekat-sekat antar budaya dan agama sekarang ini. Dakwah multikultural perlu membangun etika global yang digali dari sumber-sumber etika kemanusiaan universal yang terdapat dalam seluruh ajaran agama. Dan yang terakhir, dalam konteks penyegaran kembali pemahaman doktrin-doktrin Islam klasik dengan cara melakukan reinterpretasi atau penafsiran ulang dan rekonstruksi pembangunan kembali paham Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat global multikultural. Sekian mengenai pembahasan basis dan pendekatan dakwah multikultural. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.